Kalau kamu terperangkap di sekolah yang dipenuhi dengan zombie, tanpa ada bantuan dari pihak luar, apa yang akan kamu lakukan? Di sini gue akan menceritakan alur cerita All of Us Are Dead, sekaligus memberikan masukan dan pendapat untuk film ini. Mari kita mulai. Di sebuah sekolah di Korea bernama SMA Hyosan, terjadi keributan di mana para siswa berlarian menggigit orang lain. Semua ini bermula ketika seorang siswi baru bangun di lab science dan mendengar suara aneh. Dia mengikuti suara itu dan tiba di ruangan sebelah lab science. Ternyata suara itu berasal dari seekor tikus. Karena gemas, ia mendekatkan jari ke kotak itu, namun tikus itu malah menggigit jari siswa itu. Guru Lee, seorang guru sains, masuk ke lab dan melihat ada darah di lantai. Guru Lee langsung menarik siswa itu masuk kembali ke dalam lab. Siswa yang digigit oleh tikus tersebut disekap oleh Guru Lee dan menghabiskan 1 malam di sekolahnya. Esok hari, siswi itu berperilaku aneh dan akhirnya lepas dari ikatannya. Siswi itu kembali ke kelas dan membuat semua orang panik. Dia bilang Guru Lee adalah dalangnya. Dia segera dibawa ke klinik sekolah, namun dia terus berusaha menggigit orang di sekitarnya. Suster klinik menyuntikkan obat penenang namun tangannya tergigit. Setelah tenang, siswi itu dibawa ke ambulans dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sementara Guru Lee ditahan dan diinterogasi oleh polisi. Di sana, Guru Lee menyampaikan bahwa siswi itu harus dikarantina, tapi pada nggak percaya. Shin berpindah balik ke klinik. Suster itu mulai merasakan sakit di lukanya. Ia mimisan, mulai berperilaku aneh, dan akhirnya pingsan. Bel makan siang pun berbunyi. Para murid berhamburan keluar kelas. Saat itu, seorang anak sedang merekam suster yang terlihat seperti orang mabuk. Tiba-tiba si suster itu menerjang mereka. Suster itu menggigit para murid dan kekacauan pun dimulai. Karena kejadian itu, makin banyak murid yang menjadi zombie. Keadaan sekolah ricuh. Mereka semua berlari berhamburan dikejar oleh zombie. Banyak murid yang lari ke kantin saat dikejar oleh zombie. Siswa ini, Onjo, dia mematung karena panik dan ia hampir digigit oleh zombie. Tapi untungnya berhasil ditolong oleh temannya bernama Chongsan. Karena tidak bisa keluar dari pintu depan, akhirnya mereka keluar dari jendela. Beberapa siswa lari ke dapur dan bersembunyi di bawah perlengkapan. Oke, stop dulu. Gue nggak paham sebenarnya sama murid yang lari ke kantin ini. Panik boleh, tapi kalau dilihat lagi ya, ini adalah kesalahan terbesar. Kantin ini cuma punya satu akses masuk, yaitu pintu depan. Sulit bagi mereka untuk selamat dari serangan zombie. Dan kalau dilihat lagi, banyak murid yang menggedor-gedor pintu ini karena terkunci, hingga akhirnya pecah. Lebih baik ketika mereka lihat akses yang nggak bisa dimasukin, mereka langsung cari tempat yang lain daripada berdiam di sana untuk memaksa masuk. Karena ada kok jalan yang bisa dilewati di sebelah kantin ini. Untuk anak-anak yang sejak awal di kantin, mereka melakukan hal yang tepat sih, yaitu segera keluar dari kantin melalui jendela karena akses masuk terhambat. Ada juga murid yang masuk ke dalam kantin dan bersembunyi di bawah perlengkapan. Wah, ini bukan pilihan yang cerdas sih, karena kalian akan diam di satu tempat dan pintu akses yang terbuka dari dapur pun hanya satu. Hanya seperti menunggu ajal aja seperti murid yang bernama Guinam ini, si pembuli. Di saat seperti ini, sudah pasti kita harus bersembunyi di tempat yang ada suplai makanan minuman. Selain itu, ruangan CCTV juga merupakan ruang sembunyi yang sangat ampuh, sehingga kita bisa memantau situasi yang ada di sekolah dan membuat rencana berikutnya. Di sekolah sebesar ini sudah pasti ada CCTV. CCTV di Korea biasanya digunakan untuk memantau jika ada aktivitas yang tidak normal atau kekerasan di sekolah. Oke, mari kita lanjut. Onjo dan Chongsan ini berhasil kembali ke kelas disusul oleh 3 temannya. Sehingga total ada 13 murid yang berada di kelas ini. By the way, mereka tuh nggak megang HP ya. Karena para murid harus menaruh HP ke kotak setiap paginya sebelum kelas dimulai. Para murid di kelas berdiskusi apa sebenarnya yang sedang terjadi dan kemudian mencari HP di tas teman-temannya yang lain. Beruntungnya ada satu yang nggak ngumpulin HP, tapi HP itu terkunci. Chongsan pun melakukan panggilan darurat lalu melaporkan kalau ada zombie di sekolah dan meminta bantuan segera. Petugas mengiyakan laporan itu namun tidak percaya satu kata pun dari Chongsan. Tidak lama kemudian panggilan darurat terus berdering karena serangan zombie di luar sekolah telah dimulai. Masih ingat dengan siswa yang dibawa ke rumah sakit? Nah, dialah penyebab kekacauan di luar SMA Hyosan. Tiba-tiba ada seorang guru yang masuk ke kelas. Lalu dia dan para murid segera memblokir pintu dengan meja dan bangku. Si guru itu bertengkar dengan Isak, yaitu sahabatnya dari Onjo. Karena si guru punya bekas gigitan, tapi nggak mau ngaku dan nggak mau keluar dari ruangan. Semua temannya hanya bisa nonton mereka bertengkar sampai akhirnya si guru jatuh.
si guru tiba-tiba bangun dan menggigit seorang siswi. Sekarang tersisa 12 orang yang ada di ruangan ini. Oke, kita stop dulu. Sebelumnya, Jongsan dan Onjo sudah berhadapan langsung empat mata dengan zombie. Mereka harusnya udah tahu kalau para zombie ini menggigit manusia. Seharusnya ketika mereka sampai di kelas, yang pertama harus mereka lakukan adalah mengecek ada bekas gigitan atau tidak. Dan begitu juga sebaliknya dengan teman-teman mereka yang ada di kelas. Guru juga harus dicek. Karena kalau terinfeksi ya sorry banget nih, harus didorong keluar kelas atau jendela. Memang dorong seorang guru atau teman itu nggak etis, tapi di situasi ini udah beda cerita. Demi keselamatan mereka, segala cara harus dilakukan. Kalau kata-kata kerennya itu better be safe than sorry. Lalu saat itu kesempatan bagus muncul saat mereka bisa menghubungi petugas darurat. Namun sayangnya Jongsan ini nggak siap ngomong dengan si petugas. Gak bakal ada orang yang percaya kalau kita bilang kita lagi diserang zombie. Terlebih lagi mereka tuh murid SMA yang biasanya suka ngeprank. Kita harus hati-hati ngomong agar peluang ini gak sia-sia. Maka jalan terbaik adalah berbohong walaupun dosa dikit. Kalau kita bilang ada paket yang berdetik terus di kelas atau bom, atau bisa bilang juga ada pembunuhan, mereka mungkin akan langsung bergerak. Walaupun pada akhirnya gak akan tertolong juga sih, karena situasi di luar sekolah juga kacau sekarang. Oke, mari kita lanjut. Akhirnya mereka keluar dari ruang kelas dan mencari tempat sembunyi baru. Tapi keadaan di luar itu gak seindah itu. Di lorong juga banyak zombie yang mulai menyerang mereka. Para murid akhirnya berhasil kabur ke ruangan lab science, namun mereka kehilangan HP karena jatuh saat berlarian. Di lab science, Onjo dan Isak sedang ngobrol, tapi Onjo sadar ada yang aneh dengan Isak. Tangannya dingin. Tidak lama kemudian, Isak ini mulai mimisan dan jatuh. Rupanya ketika sedang evakuasi ke lab science, Isak ini tergigit di bagian kakinya. Akhirnya Isak berubah jadi zombie dan untungnya dia berhasil dilempar keluar dari jendela. Tapi Onjo ini gak tega dan menahan tangan sahabatnya itu. Akhirnya Isak berhasil dijatuhkan, satu lagi korban sehingga tinggal 11 orang tersisa. Oke, gue tahu kehilangan sahabat tuh bener-bener nyesek banget, tapi masalahnya dia akan membahayakan orang lain. Dan sebenarnya ada zombie di ruangan lab science merupakan peluang emas loh bagi para murid. Di dalam lab science pasti ada kotak P3K, apalagi SMA Hyosan dengan kualitas baik. Dan barang ini penting dibawa kemana-mana karena dalam proses pelarian pasti ada yang terluka. Nah, di dalam kotak ini ada yang namanya samsplint. Samsplint ini secara medis digunakan untuk membatasi ruang gerak ketika ada tulang patah. Dengan alat ini, kita bisa menahan kedua tangan si zombie biar gak nyerang kita. Dan yang tidak kalah penting adalah menyumpal mulutnya si zombie bisa menggunakan roll kasa. Selain itu, di lab juga pasti ada tali yang dipakai oleh Guru Lee sebelumnya. Setelah zombie tidak berdaya melawan kita, inilah peluang emasnya. Kita bisa melakukan banyak eksperimen untuk mendapatkan keuntungan dari zombie ini. Seperti mengetes respon suara, mengetahui kelemahan zombie, mengetes cairan kimia yang ada di lab, dan lain sebagainya. Mereka juga bisa menggunakan bensin burner dan gas butana sebagai sumber api yang bisa digunakan untuk memeriksa reaksi zombie terhadap api. Ini semua memungkinkan karena diantaranya ada murid yang pintar, si cewek ini dan si cowok ini. Mereka juara 1 dan juara 2. Apalagi si juara 1 ini tidak bersosialisasi dan kerjanya tuh cuma belajar doang. Memang ini semua beresiko. Tapi analisa zombie seperti ini tuh diperlukan untuk mencari tahu kelemahan atau kekurangannya sehingga kita bisa satu langkah lebih maju dari para si zombie. Oke, mari kita lanjut. Melihat banyak zombie di luar, Jongsan merasa tidak aman dan mengusulkan untuk mencari ruangan sembunyi baru, yaitu turun ke lantai bawah. Dia mengambil selang pemadam api yang awalnya digunakan Onjo untuk membuka gembok pintu lab. Kemudian selang itu diikat sehingga kaki dapat masuk ke dalam ikatan untuk memudahkan mereka turun ke bawah. Murid pertama turun dan beruntungnya di ruangan itu terdapat seorang guru. Akhirnya sebuah murid berhasil turun ke ruangan itu. Ruangan tempat mereka berkumpul adalah ruangan siaran. Dan beruntungnya ada sebuah komputer yang mereka gunakan untuk mencari informasi di luar SMA Hyosan. Zombie sudah bermunculan di luar sekolah dan tiba-tiba kaca pecah karena ada zombie yang tersangkut di selang. Zombie itu ditusuk, namun dia tidak bisa mati. Pada akhirnya, zombie itu berhasil dijatuhkan setelah dilempar CPU oleh Gyeongsu. Tapi kini, mereka kehilangan sumber informasi dan inilah awal tragedi yang menimpa si Gyeongsu. Nayeon tiba-tiba panik karena melihat Gyeongsu yang memiliki luka di tangan dan juga mimisan, yang merupakan ciri-ciri seseorang yang akan berubah menjadi zombie.
Gyeongsu akhirnya diisolasi di ruangan sebelah. Gyeongsu yang ngambek ini memutuskan untuk diisolasi selama 1 jam. Padahal kalau dilihat dari pengalaman sebelumnya, 5 menit saja sebenarnya sudah cukup untuk seseorang berubah menjadi zombie. Ketika semua mata teralihkan, Nayeon yang kejam dan tebar akhlak ini mengelap darah zombie di ujung sapu dengan sapu tangannya. Nayeon akhirnya masuk pura-pura ingin minta maaf, padahal dia ingin memeperkan darah zombie ke bekas lukanya si Gyeongsu. Dan kembali menghina Gyeongsu yang akhirnya mengamuk dan keluar. Tidak lama kemudian, Gyeongsu mulai mimisan dan pelan-pelan berubah menjadi zombie. Gyeongsu pada akhirnya jatuh keluar jendela, satu lagi korban, sekarang 10 orang tersisa. Nayeon memang kejam, tapi dia nggak cerdas. Dia nggak sadar kalau ada temannya si Namra, si ketua kelas, melihat dia ketika dia sedang mengelap darah dengan sapu tangannya. Setelah dipojokkan atas tindakannya, Nayeon memutuskan untuk meninggalkan ruangan dan menjadi santapan zombie. Si ibu guru pun mengejar dan mencoba menyelamatkan Nayeon. Entah bagaimana nasib mereka berdua, kini tinggal 9 orang di ruangan. Oke, kita stop dulu. Sebenarnya mereka nggak kapok-kapok ya. Mereka itu nggak memeriksa bekas gigitan si guru dan suhu tubuhnya. Tapi ya udahlah ya. Lalu, ini benar-benar ngeselin sih. Gyeongsu ini memukul zombie dengan PC yang membuat mereka kehilangan satu-satunya akses internet saat itu. Bahkan CPU yang digunakan merupakan benda tumpul yang bisa banget digantikan dengan barang lain seperti kursi ataupun speaker. Dan Gyeongsu sebenarnya tidak akan berubah menjadi zombie kalau mereka membawa kotak P3K seperti yang gue bilang tadi. Seandainya luka di tangan Gyeongsu diperban, Nayeon tidak akan punya kesempatan membuat Gyeongsu menjadi zombie. Nayeon yang panik sebenarnya itu cukup wajar, tapi memang reaksinya itu sangat berlebihan. Tapi berkat Gyeongsu ini kita sudah tahu 3 hal. Yang pertama, bisa jadi zombie kalau digigit. Yang kedua, suhu tubuh rendah atau dingin bisa jadi indikator. Yang ketiga, luka terbuka sangat berbahaya dan rentan terinfeksi. Virus tersebut bisa menular lewat darah. Mari kita lanjut. 9 murid ini melewati 1 hari di sekolah. Namun, bantuan tak kunjung datang. Ini semua karena para polisi sangat sibuk menangani keadaan genting di luar SMA Hyosan. Demi mencari tahu keadaan di luar sekolah, Sohyuk dan Chongsan ini nekat pergi ke kantor guru untuk mengambil HP agar bisa mengakses internet. Chongsan ini berhasil mendapatkan HP, namun rencana tidak berjalan mulus. Dia dan Sohyuk ini terpaksa berpisah karena HP yang diambil retak. Jadi, Chongsan ini mengambil HP yang lain dan terpaksa pergi melalui koridor sekolah. Sedangkan Sohyuk kembali melewati dinding. Chongsan lari ke sana kemari dikejar-kejar, sampai akhirnya ia sampai ke ruangan kepala sekolah. Menemukan kepala sekolah sedang diikat oleh murid lain yang memegang pisau. Singkat cerita, murid ini bernama Guinam, yang juga berhasil kabur dari para zombie, dan sampai akhirnya dia sampai ke ruangan kepala sekolah ini. Karena sifat kepala sekolah yang arogan, Guinam marah dan mengikat si kepala sekolah. Dan sampailah Chongsan di sana, yaitu Shin saat ini. Chongsan yang bermoral tinggi langsung marah dan merekam dia saat dia mengikat kepala sekolah. Karena tidak senang, Guinam membunuh kepala sekolah dan berusaha merebut HP yang dipegang oleh Chongsan. Chongsan lari dikejar oleh Guinam hingga akhirnya mereka sampai di perpustakaan. Di sana juga terdapat banyak zombie yang menginginkan mereka. Si Chongsan dan Guinam ini masih kejar-kejaran, tapi akhirnya si Chongsan menusukkan handphone ke matanya Guinam. Guinam jatuh dan menjadi santapan para zombie. Chongsan kembali berlari dan sembunyi di pipa saluran air untuk mengecek HP-nya. Tapi, sayangnya pemerintah telah menetapkan bahwa Hyosan dikarantina dan semua sinyal telepon dan internet dimatikan. Sehingga usaha Chongsan ini sia-sia. Oke, kita stop dulu. Mengambil HP untuk mencari informasi merupakan ide yang cerdas. Tapi mereka nggak punya persiapan. Mereka tidak punya senjata atau alat pelindung sama sekali. Strategi yang bisa mereka gunakan adalah menarik perhatian para zombie dengan suara. Keuntungan mereka adalah mereka sedang ada di ruangan siaran. Mereka sebenarnya bisa mengetes reaksi zombie dengan suara, karena selama ini para zombie tidak bisa berpikir. Memang gak ada yang tahu si zombie bakal ngikutin suara apa enggak, tapi ya setidaknya kita harus mencoba segala sesuatu untuk bereksperimen daripada diem doang di sana. Kalau dipikir lagi, zombie bahkan gak bisa buka pintu yang digeser. Mereka hanya bergerak berdasarkan refleks. Dengan begitu, mereka bisa melakukan eksperimen. Misalnya, mereka menyalakan speaker yang ada di lapangan. Mereka bisa melihat keluar apakah zombie-zombie itu berlarian ke speaker atau tidak. Setelah tes terbukti berhasil, para murid bisa menyalakan speaker di ruangan lain karena setiap kelas ada speakernya. Sehingga kantor guru bisa menjadi kosong
Jadi Cheongsan dan So-hyuk ini bisa dengan mudah mengambil handphone. Dan ya, kejadian kejar-kejaran ini nggak akan terjadi dengan si pembuli. Mari kita lanjut. So-hyuk kembali seorang diri ke ruangan siaran. Semua sedih karena Cheongsan entah ada di mana, terutama Onjo yang merupakan teman dekatnya. Kemudian, Onjo berpikiran untuk menggunakan drone milik klub Science untuk mencari si Cheongsan. Akhirnya Onjo dan Junyong ini kembali ke gedung Lab Science menggunakan selang. Setelah mendapatkan drone itu, mereka mulai mencari Cheongsan. Cheongsan sudah keluar dari pipa air dan sekarang bersembunyi di ruangan musik. Tidak lama kemudian, Onjo dan kawannya sudah menemukan Cheongsan di ruangan musik. Drone itu kemudian diterbangkan keluar sekolah untuk melihat keadaan luar sekaligus mencari bantuan. Tapi, drone itu akhirnya mati karena baterainya habis. Masih ingat dengan Guinam ini? Meskipun digigit, ternyata dia tidak berubah menjadi zombie loh. Kini, ia bebas berkeliaran karena zombie mengenalnya sebagai kawannya. Dan yang paling parah, dia ingin membunuh si Cheongsan. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa yang bakal kalian lakukan di situasi seperti ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton.